Halo teman-teman, jadi di konten hari ini aku mau kasih lihat kalian cara kami tanam tomat. Jadi ya kalau pengen tahu cara tanam tomat di Spanyol atau at least di rumah aku, lanjut nonton video ini. Tapi di video ini kita belum akan panen ya, karena ini baru mau tanam di bulan Mei. Dan baru akan panen ya di bulan Juli, Agustus, dan seterusnya sampai habis. Jadi ya mari kita cek gimana cara tanam tomat sama bapakku. Oke, jadi kami itu nggak tanam dari biji. Banyak orang yang minta, Mbak Maya bawa biji tomat itu ke Indonesia. Kami nggak tanam dari biji, kami tanam dari bibit. Nah, tapi bibitnya yang kami beli nggak sebesar ini ya. Ini udah bulan kemarin sudah beli dan tanam di pot. Baru dia keluarin akar baru dan panjang, dia makin besar dan baru mau tanam di kebun. Jadi ya kenapa kami nggak beli dari biji? Karena ya di Spanyol itu 4 musim ya. Jadi sebelum musim panas ini yang tomat bisa tumbuh, itu musim dingin. Jadi di musim dingin nggak mungkin di rumah itu, apalagi di kebun, bijinya bisa jadi bibit. Jadi itu ada tempat khusus di sini namanya vivero, di mana mereka ya punya sistem untuk biji itu bisa tumbuh dan kita beli bijinya. Jadi ini salah satu tomat yang kami beli bulan kemarin dan baru mau tanam. Dan aku mau tunjukin juga bibit lain yang kami baru beli hari ini, tapi enggak rekam di tempat belinya. Ya sepertinya di Indonesia juga ada tempat yang seperti ini. Jadi ya ini yang nanti akan kasih tomat besar-besar, dan kami beli beberapa jenis bibit tomat. Karena ya nanti kami akan punya beda-beda tomat, dari tomat cherry, tomat buat salad, tomat buat sos, dan ya beberapa jenis tomat untuk beda resep makanan. Dan iya, bibit yang ini waktu kecil belinya itu €1.20. Jadi itu kalau sekarang sekitar 20.000, 25.000. Dan bisa dapat tomat berbulan-bulan, gak habis-habis. Enak sampai harus kasih ke tetangga, keluarga, dan teman-teman karena gak ada waktu untuk habisin semua di rumah. Oke, jadi di sini kami ada tomat yang baru beli hari ini, bibit tomatnya. Aku akan mendekati kamera buat kasih lihat kalian. Nah, ini jadi seperti ini, sekecil gini, tinggal dipindah ke pot dan jadi besar. Tapi sepertinya ini gak akan pindah ke pot, ini mungkin langsung ditanam di kebun. Jadi ya mari kita cek. Cuman gak tahu hari ini ada waktu untuk tanam semua di kebun atau akan lanjut besok. Karena ya papaku libur hari ini, tapi besok udah kerja. Jadi ya itu kita harus harus nyusul waktu papa itu libur untuk bisa kerja di kebun. Dan ini beda jenis lagi, tapi ini bukan tomat, ini kalian mungkin tahu, ini cabai guys. Jadi hari ini aku juga beli cabai, dan ini mau tanam di rumah aku di konten lain. Jadi ya akan seru summer ini, banyak konten, aku berharap banyak konten
tanam dan panen di kebun Bule Maya dan keluarga di Spanyol. Oke, lanjut spill kebun sebelum tanam. Ini ada batang bambu. Bambu ini ya bambu kecil ya, bukan seperti bambu yang ada di Indonesia. Dan ini bambu ini papaku tanam di kebun kami yang satu lagi, yang kebun lebih besar. Mungkin kapan-kapan bisa tunjukin kebun yang di sana. Dan bambu itu dia tanam ya biar nanti bisa dibersihin, dikupas gini. Dan pakai untuk nanti ikat tomatnya di bambu ini. Jadi nanti akan tanam tomat di sini, tomat di sini, tomat di sini. Dan akan ketika dia makin tinggi ya akan ditali ke bambu ini, jadi tomatnya gak jatuh karena nanti berat banget. Jadi ya kalian akan lihat beberapa bulan lagi tomat yang sebesar gini atau ya seperti ini yang tahun kemarin. Jadi ya ini lagi nunggu papaku yang sedang ambil peralatan kebun yang ada di rumah aku. Karena ya pengen bikin lubang besar untuk taruh semua tomat ini. Dan ya kebun ini kebun kecil tapi muatnya banyak banget. Dan aku pengen benar-benar belajar di rumah sama papaku biar nanti aku bisa punya kebun yang seperti ini di Indonesia dan bisa punya tomat dan sayur yang lain sendiri di rumah. Dan ya di sini ada strawberry, ada yang lain, tapi itu bukan yang aku mau tunjukin di video ini, itu akan aku tunjukin di video lain. Ini lagi bikin lubangnya, lihat apa yang muncul. Besar banget. Wow. Oke, jadi ini kita rekam bapakku bikin lubangnya. Está duro, ¿no? No. Gak keras karena ini ada pupuk yang kita bikin selama beberapa bulan terakhir. Jadi semua sisa makanan rumah kami buang di sini. Ada cangkar telur, ada kulit sayur, kulit buah, semuanya ada di sini. Makanya ini akan tumbuh sehat. Dan karena itu ya banyak ulat yang baik ya, baik buat tanah. Jadi ini lubangnya udah jadi dan kita buang tanah yang ada campur. Esto con qué está mezclado? Con perlita o qué es eso? Sí, tiene perlita. Dengan perlita itu yang batu-batu putih. Terus Molesta esto muy seco para que harus hati-hati keluar tomatnya. Kalau tadi dia potongin potnya, tapi kalau semua dipotongin sayang banget karena potnya ya rusak dan nggak bisa pakai lagi. Jadi ya ini udah diskusi sama papaku dan dia tetap mau potongin karena terlalu kering tanahnya, seharusnya basah. Dan kalau kita coba basahin sekarang akan ya terlalu lama. Ini meskipun gak kelihatan karena masih cerah, ini udah jam 7 sore malam. Jadi ya gak ada waktu, harus cepat-cepat dan dia pilih untuk potongin potnya.
Jadi ya sambil dia potong-potong untuk tanam di sini, aku mau tanah ini yang agak padat mau dihancurin biar nanti taruh di sini. Ini ada biji apukat. Banyak cangkar telur. Tanah ini basah karena beberapa hari ini hujan. Nah, aku nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak, semoga ya. Ini ditanam gak ke atas tapi ke samping. Jadi dia bisa keluarin lebih banyak akar, lebih banyak batang, jadi lebih kuat dia itu ditahan di tanah dan lebih sehat. Jadi ya ini kita ke samping baru dinaikin sedikit, dibentuk ke atas. Makanya ada batang bambu. Ini ada tetangga dan dia dia nawar apa kita mau dikasih ulat-ulat yang bagus buat tanah yang dia punya. Ya apa aja yang bagus ya kita mau dikasih lah. By the way, aku nggak tahu kalian tadi lihat nggak, ini keluar dari kebun dan ini adalah bibit yang keluar dari biji. Jadi karena di situ tahun kemarin juga ada tomat, dari sisa-sisa biji tomat itu keluar bibit banyak banget. Nah, sekecil gini. Jadi imagine kalau kita di bulan Mei harus tanam ini dan bukan yang besar seperti itu, ya pasti pas mau makan tomat udah winter, udah rusak tanamannya. Jadi kalau dingin ya dia nggak bisa hidup. Tapi ya kita tetap akan coba nanti di rumahku tanam yang ini juga. Tapi nggak tahu semua ditanam atau enggak karena banyak banget. Aku keras kepala dan gak mau potnya itu dibuang karena ya masih bisa dipakai. Jadi akhirnya aku coba untuk keluarin tanahnya dan berhasil. Jadi ya ini tomat ketiga, baru tomat pertama yang bisa tanpa potongin potnya. Mari kita coba satu lagi. Dan bantu papa untuk lebih sustainable. Oh ya, dan ini aku akan tunjukin lebih dekat. Ini diikat pakai tali yang seperti ini.
Jadi aku nggak tahu di Indonesia ada ini atau enggak. Tapi ya ini biasanya di sini dipasang di kebun anggur dan papaku pasang di kebun tomat. Oke, dan sekarang di bagian kedua ini, nggak tahu lupa namanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi bahasa Spanyol adalah bangkal. Di bangkal kedua kami mau tanam tomata. Jenis tomato yang namanya tomata. Jadi mari kita buka. Ini adalah tomata sekecil gini. Jadi lubangnya udah ready. Lubangnya lebih kecil daripada yang tadi. Terus ini taruh pupuk yang papaku bikin dari cangkar telur, abu dan lain-lain, dihancurin kecil-kecil kayak garam. Terus udah ready deh. Aku akan coba taruh di bawah. Jadi ini lebih gampang daripada yang tadi karena ya lubangnya gak sedalam. Kita kasih pupuk. Sedikit pupuk. Terus taruh tomatnya agak nyamping gini, dan sambil taruh tomat kita kasih tanah lagi. Ini. Daun yang di bawah dipotong, terus ditutup. Dan gini kami mau lanjut, gak bisa semua rekam karena ya lama, tapi ini cara kami tanam tomat dan nanti juga paprika dan lain-lainnya. Semoga bisa lanjut bikin konten. Dan sebelum tutup video ini, aku mau tunjukin kalian seperti apa itu tomata, karena baru tadi siang bapakku beli buahnya, sayurnya. Jadi ya aku tunjukin kalian biar kalian lihat seperti apa akan hasil tomata ini sekitar 2 atau 3 bulan lagi. Masih lama sampai bisa panen. Tacan, seperti ini tomata, tapi mari kita lihat 3 bulan lagi apakah tomata kami lebih besar dari ini atau sama. Aku percaya tomato kami, ini kan jenis tomata kami akan jauh lebih besar dan berat daripada ini, dan pasti lebih segar, juicy. Aku nggak bisa tunggu lagi untuk makan tomata dari kebun sendiri. Jadi terima kasih teman-teman telah nonton video ini. Semoga kalian suka konten berkebun. Dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Dadah.